Sobat investor semua, dalam membahas tentang investasi, terutama investasi reksadana, tentu akan ada kaitannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga. Di satu sisi, itu punya efek juga. Nah, di video ini gue akan coba bahas sedikit seputar inflasi pada bulan ini, dan juga alasannya kenapa suku bunga sejauh ini belum dinaikkan juga. Selain daripada itu, gue juga ingin mereview investasi gue di reksadana di aplikasi Bibit selama 18 minggu. Kira-kira apa yang terjadi dan sedikit penjelasan tentang inflasi juga. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Membahas tentang perjalanan investasi gua tentunya akan berkaitan erat juga tentang pemberitaan yang ada pada saat ini. Terutama pemberitaan juga soal inflasi. Inflasi yang terjadi pada bulan ini itu sekitar 4,9 persenan ya. Di mana 4,9% itu sebenarnya kalau kita lihat secara historical ini juga merupakan salah satu inflasi yang tinggi ya. Karena based on rata-rata, berdasarkan dari rata-rata itu sekitar 3 sekian ya inflasi yang bagus yang ada di Indonesia, 3 persenan sekian, 3,5, 3,2 seperti itu. Tetapi perekonomian dunia sekarang lagi mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Beberapa negara di dunia sekarang memiliki inflasi yang sangat tinggi. Bahkan di Eropa sendiri inflasi sudah di atas dari 6% aja. Dia masih di bawah dari 6% aja udah amazing. Nah, ini udah di atas dari 6%. Rata-rata sebagian besar juga seperti itu. Nah, kita ngomongin soal Indonesia. Ya, kalau di Indonesia sendiri sekarang inflasi kan sekitar 4,9%. Nah, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala kamu semua juga ya. Begitu pula dengan gua pada saat gua mencari informasi di mana kok ketika inflasi naik suku bunga nggak dinaikin ya. Kenapa gitu? Karena kan seharusnya itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol inflasi tersebut supaya bisa lebih stabil, mungkin lebih diturunin lagi. Ya, nah ternyata gue menemukan jawabannya bahwa sebenarnya karena alasan dari terjadinya inflasi ini berdasarkan dugaan yang ada itu dikarenakan ya dari ekspor import juga gitu. Beberapa barang yang kita dapat atau beberapa ya barang lah lebih ya kita dapat itu kan dari negara-negara yang memang konflik dan perang gitu ya, yang lagi bermasalah. Salah satunya adalah Rusia dan Ukraine. Kalau misalkan mereka lagi perang, lagi apa namanya? Bersiteru yang besar, tentu akan ngefek juga terhadap bagaimana mereka bisa ekspor dan impor tersebut. Nah, karena mereka struggle untuk ekspor juga ada keterbatasan, tentunya supply dan demand atau permintaan dan penawaran yang ada di Indonesia pun juga akan kena. Misalkan contoh gampangnya gini, kita butuh dari negara A itu barang berupa A nih. Suatu ketika karena adanya perang, maka pengiriman itu akan susah datang ke Indonesia. Oleh karena itu, stok yang ada di Indonesia ini jadi terbatas. Nah, semakin terbatas, maka semakin tinggi harganya. Kenapa? Karena ya barangnya terbatas. Supaya bisa mengimbangi dari permintaan yang ada adalah dinaikin harganya. Supaya bisa yang mampu-mampu aja dan yang pengen aja nih yang beli gitu. Nah, tentunya dengan adanya seperti ini akan mengefek berantai ya dari satu efek ke efek yang lain juga. Nah, tentunya seperti yang kamu ketahui ini asumsi gue aja ya. Kenapa? Kayak misalkan presiden kita sampai datang ke Rusia, terus ke Ukraine juga untuk sampai untuk ngomong untuk jadi juru damai. Sebenarnya mereka juga atau presiden pun mungkin dari dugaan gue udah tahu skemanya bakal kalau misalkan ini tidak bisa terkendali, semua negara akan jadi kena dampak gitu. Dan ya udahlah kita nggak usah milih satu negara atau dua negara gitu. Sekarang yang penting adalah jadi juru damai supaya negara kita juga nggak kena gitu. Nah itu sih, itu adalah beberapa usaha juga. Karena dengan lebih stabil maka inflasi pun suatu kedepannya nanti akan lebih turun. Ya, inflasi itu
Naik nggak apa-apa selama itu terkontrol. Turun juga nggak apa-apa, bagus selama itu terkontrol. Terlalu berlebihan jelek, terlalu kedikitan itu juga jelek. Ya, kedikitan yang seperti kejadian awal pandemi itu. Nah, ketika misalkan kewajiban suku bunga belum dinaikin, tentu dari sektor obligasi lagi bagus nih, ya. Nah, ngomongin sektor obligasi, kan gue pengen ngasih tahu progres dari reksadana obligasi gue kan selama 18 minggu ini. Ternyata sekarang naik ya dari 1,2% menjadi 1,35% ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang positif juga. Memang ada kenaikan juga dalam investasi per minggunya. Cuman untuk di minggu ini gue belum mau top up dulu guys. Ya, di sini kenapa gue memberitahu dari nominal yang kecil supaya kita semua belajar bahwa sebenarnya kita nggak perlu harus punya nominal besar dulu untuk mulai investasi. Kehidupan seseorang itu bisa berubah hari ini, besok ya itu akan berubah ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu. Nanti suatu hari nanti ada rezeki lebih gede, ya udah taruh yang lebih gede. Gitu aja guys. Mudah-mudahan info singkat hari ini dapat bermanfaat buat kamu semua. Bila seandainya kamu setelah ini merasa informasi ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sosial media kamu, Instagram, Facebook, ya, WhatsApp, dan lain sebagainya. Supaya yang lain juga pada tahu tentang info singkat ini juga. Nah, apabila setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Dan buat kamu yang ingin belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kamu bisa coba nonton seminar investasi reksadana gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.